Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, seperti biasa di hari Jumat saya ingin menyampaikan kembali atau menyampaikan apa yang telah pernah saya pelajari, Furqan pelajari ya, tentang pastinya tentang parenting Islami, tentang pendidikan karakter, tentang pasangan ataupun tentang anak. Kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu persiapan kita menuju jenjang pernikahan. Maka kita perlu mencek diri kita, apakah kita ada yang namanya hutang pengasuhan atau ada yang namanya semacam kekurangan karakter pada diri kita yang seharusnya bisa kita dapatkan waktu di usia 0 sampai 7 tahun atau 7 sampai 14 tahun, namun itu tidak didapatkan sehingga pada akhirnya berdampak kepada kondisi kita saat dewasa. Sebagai contoh, mungkin barangkali contoh-contoh bentuk hutang pengasuhan yang sering saya lihat dan perhatikan ialah baby blues atau kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah. Itu untuk laki-laki. Kasar, ngomongnya kasar, itu termasuk juga hutang pengasuhan. Atau suka memukul, itu juga termasuk hutang pengasuhan. Berteriak, itu juga termasuk hutang pengasuhan ketika dewasa yang tidak dibayarkan. Masih banyak lagi teman-teman. Suatu ketika saya pernah berdiskusi dengan salah satu teman dalam hal ini juga, hutang pengasuhan. Saya coba begali, ternyata ada hutang pengasuhan dari teman saya tersebut. Kalau tidak salah dia pernah merasakan adanya suatu trauma dalam hal menikah. Kayaknya beliau ingin menikah lebih lama waktunya. Kenapa? Ternyata saya diulik-ulik itu ya. Dia pernah membayangkan bahwasanya konflik antar antar orang tua yang ya karena permasalahan ekonomi finansial. Hal inilah menjadi menjadi trauma bagi dirinya. Kenapa berusaha untuk tidak secepat mungkin untuk menikah, terlepas dari faktor-faktor lainnya ya teman-teman. Saya mau izin kepada teman yang mungkin saya tidak sebutkan namanya. Ini salah satu bentuk atau hutang pengasuhan teman-teman, dan kita harus sadar bahwasanya memang sekali lagi saya sampaikan, masalah parenting ini bukan masalah menyalahkan pengasuhan orang tua kita. Orang tua kita mungkin juga mendapatkan hal yang demikian, sehingga memang untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya seperti kita, ya juga yang didapatkan yang dari di atasnya gitu ya, kakek, nenek, buyut dan segala macam. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita ada hutang pengasuhan ialah betapa dahsyatnya penerimaan. Kita terima dulu. Kita terima bahwasanya ternyata kekurangan saya seperti ini. Misal ada yang kurangnya dalam hal suka ngefly dalam hal menghadapi masalah. Kadang tidak fight dengan masalah itu ya. Hal ini kalau dibiarkan ini akan menjadi bumerang nih di kehidupan rumah tangga. Maka itu sadari dulu. Oh iya, ternyata saya seperti ini ya. Kemudian cara untuk mencek lagi hutang pengasuhan itu ialah teman-teman, coba teman-teman kondisikan atau perhatikan diri teman-teman ketika teman-teman merasa tidak enak dalam suatu hal. Misal kalau saya terus terang, memang saya itu tidak suka dibandingkan, dan apalagi dengan cara yang menyindir. Wah, itu termasuk ternyata hutang saya ialah ini dulunya ternyata mungkin ya orang tua saya suka membanding-bandingkan gitu. Sehingga memang saya sedikit kesal atau marah nih terkait hal-hal yang membandingkan. Itu termasuk hutang pengasuhan. Berarti kita harus sadar dulu. Sehingga hal yang telah terlanjur, yang telah didatang di masa depan saat dewasa kita, itu bisa kita perbaiki. Pertama itu penerimaan. Yang kedua pasti istighfar ya, taubat. Betapa luar biasanya taubat apabila sebetul-betulnya taubat gitu. Itu ya.
Kemudian teman-teman, tobat pasti, karena ini adalah bentuk permintaan ampun kita atau permintaan maaf kita kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, atas apa yang telah diamanahkan, ternyata apa yang telah difitrahkan ke kita ternyata belum kita dapati, baik itu diri kita, pihak sebagai anak maupun orang tua kita. Kemudian lakukan amal soleh yang mungkin bisa mewujudkan atau membayar hutang-hutang pengasuhan. Sebagai contoh ya, jika ada di antara kita itu yang suka suka marah, misalnya ketika ada masalah marahnya pun kayak tantrum gitu ya, anak-anak tantrum. Tahu nggak sih anak-anak tantrum yang suka ngelunjak, marahnya nggak jelas dan segala macamnya, banting dan segala macamnya. Maka cara amal salihnya ialah dengan kalau kita sudah sebelum menikah itu biasakan dengan mendengarkan kata-kata yang lembut, atau dengan membiasakan memberi afirmasi kepada diri, memberi kata-kata positif kepada diri, bahkan kepada orang-orang lain. Disimpan kosakata yang biasanya untuk yang rasanya memang untuk untuk mewujudkan untuk membayar hutang tersebut. Berikan terapi cinta, misal semacam sering-sering banyak minta maaf gitu ya. Kita tahu bahwasanya ada 3 kata luar biasa dalam hidup, minta maaf, tolong, dan terima kasih. Itu dibiasakan. Lalu ketika ada hutang pengasuhan yang lainnya, berikan terapi cinta, yaitu berupa ungkapan cinta. Kalau kita kasar ya, kalau kita ternyata hutang pengasuhannya dalam hal ini kasar, maka terapinya ialah skin to skin. Apa itu? Sentuhan. Biasakanlah menyentuh anak-anak kecil mungkin barangkali, atau menggendong keponakan kalaupun belum menikah gitu kayak. Kemudian mengusap dada. Mengusap dada ini termasuk penerimaan, bentuk penerimaan kita. Masya Allah, ternyata saya seperti ini, saya kurang ini gitu ya. Bayar ya Allah, saya berniat untuk membayar hutang ini ya Allah, saya tidak ingin seperti ini lagi. Itu bentuk membayar hutang pengasuhan teman-teman. Kalau yang lebih tepatnya mungkin dalam sudut pandang psikologi juga ada kayak semacam forgiveness terapi ya, forgiveness terapi. Kemudian mengusap kepala, banyak berbuat baik. Ternyata memang banyak berbuat baik ini juga termasuk terapi. Salah satu pepatah Arab, ahsanul jaza yu'jizul ihsan. Saya lupa juga apa. Intinya kebaikan itu menghapus kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Maka selalulah untuk berbuat baik dan konsisten. Bahkan kapan perlu bikin agenda atau catatan kebaikan. Kemudian juga salah bentuk terapi kepada diri kita ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ada hutang pengasuhan kepada dari kita, ialah dengan mendengar aktif, sering-sering mendengar. Jangan mudah memotong. Itu melatih kita untuk tetap yang namanya sabar dan tidak tergesa-gesa dalam menanggapi. Ini termasuk juga nih dalam hal terapi untuk membayar hutang pengasuhan. Kemudian kalau bisa, kalau memang kita sudah sadar dengan yang namanya hutang pengasuhan diri kita, maka sering-seringlah menulis. Saya terus terang dalam hal ini saya juga banyak hutang pengasuhan teman-teman. Kita mungkin salah satu alasan saya memfokuskan diri untuk intens bahas Islamic parenting ini, karena memang yang pertama itu salah satu alasannya ialah karena saya ingin memperbaiki pengasuhan saya dengan anak-anak saya nantinya. Saya tidak ingin apa yang saya dapatkan dari orang tua, bukan menyalahkan orang tua, tidak, karena memang beliau pun mendapatinya dari orang tuanya mereka gitu ya, dari kakek nenek kita. Sehingga saya pun juga akan berusaha untuk membantu minimal usaha terbaik saya menjelang Allah pisahkan ke dunia gitu ya, Allah alam. Maka dari itu memang tujuan
itu menjadi salah satu dasar kuat Furqan untuk intens bahas Islamic parenting. Selain itu juga memang inilah bagian jihad saya kayaknya ya, melihat Ayah Irwan yang begitu luar biasa. Ini bidang saya, meskipun matematika saya lulusan matematika gitu ya. Ya itu bagian sampingan juga ya. Terapi menulis, sempurnakanlah puzzle-puzzle pada masa lalu. Apa yang rasanya dikurang, banyak nulis. Tulis kebaikan, misal tulis ingat-ingat kebaikan orang tua, misalnya ingat-ingat kebaikan diri, ingat-ingat kebaikan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Itu luar biasa nih teman-teman. Kemudian keluarkan perasaan-perasaan negatif kita dengan membuat jurnal syukur. Nah, itu termasuk juga itu bentuk contoh lainnya ya. Kemudian kemudian daftarkan juga kebaikan-kebaikan orang tua. Semoga dengan membayar hutang pengasuhan ini teman-teman, minimal ketika kita nanti setelah menikah ternyata memang masih belum terbayarkan lunas gitu ya, emosi-emosi jiwa kita masih ada yang belum terbayarkan tuntas, minimal kita tahu langkahnya. Semoga yang saya dapatkan ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pun masih banyak kurangnya teman-teman, mohon doanya. Mungkin demikian untuk bahasan kita terkait yang namanya ini ya, yang namanya siap melangkah untuk membayar hutang pengasuhan. Dengan membayar hutang pengasuhan, semoga bermanfaat. Kita ulangi lagi, beberapa hutang pengasuhan itu yang terjadi pada diri kita saat dewasa ialah ketika kita menikah nanti. Jika ini ada dalam diri kita, seperti memiliki citra diri yang buruk, terlalu bergantung pada orang lain, sulit membuat batasan diri, sulit mengontrol emosi, sulit percaya pada diri atau orang lain, menjadi pribadi yang mudah cemas, masalah komitmen, sulit mengenali diri sendiri, menutup diri dan menghindari konflik, maka bisa dikatakan kita ada hutang pengasuhannya. Bayarlah teman-teman. Saya pun akan membayarnya juga dengan diri saya sendiri. Insya Allah dengan hal itu anak-anak kita ke depan mampu mendapati orang tuanya yang luar biasa, yang terbaik pastinya, sehingga pada akhirnya kita mampu mewujudkan peradaban Islam untuk selanjutnya. Terima kasih atas mendengarkan ya. Insya Allah sehari atau 2 hari ke depan saya akan coba bikin podcast lagi berupa hikmah dari parenting Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam dalam momen hari raya kurban. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.